Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. And in this occasion, I like to give an explanation about tenses. It's about present tense. Now, even though we know that tenses aren't strange anymore, because when we were in the junior or even in the primary school, we have already done about present or all of the kinds of tenses, but many language learners are still confused how to use sentence or how to make sentence correctly. So in this video you are going to learn about how to make a sentence based on the grammar. So if you want to improve your English, the first one that you have to do is to master the tenses. So do not skip my channel video and don't forget to subscribe my channel video, and let's get started. Jadi present tense. Nah, sebelumnya udah saya jelaskan tips gimana sih cara mudah untuk menghafal keseluruhan dari jenis tenses. Nah, di video sebelumnya boleh kalian cek lagi, itu ada 4 mama tenses. Yang pertama adalah present, past, future, and past future. Dan masing-masing dari mamanya ini memiliki 4 anak. Jadi anaknya itu ada simple. Nah, seperti yang ini ya. Ada simple, ada continuous, and then ada perfect, and ada perfect continuous. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke simple. Nah, jadi simple present. Nah, tenses, maksud dari simple present ini adalah tenses yang digunakan untuk suatu kejadian yang berlangsung saat ini atau suatu kejadian yang sering terjadi. Nah, yang sering terjadi itu disebut sebagai rutinitas ya, atau aktivitas. Atau tenses present ini juga disebut sebagai kejadian berbentuk fakta. Nah, sekarang kita bahas dulu yang sering terjadi. Nah, sering terjadi ciri-cirinya adalah usually, seldom, every, atau always. And I regard that you know the meaning of adverb of time. Nah, jadi ini adalah keterangan waktu. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya, tips untuk menjawab soal writing atau yang berbentuk akademik seperti TOEFL ataupun yang ingin tes persiapan masuk STANS, AKPOL, dan lain sebagainya. Nah, hal yang pertama yang kalian tahu itu adalah itu ya, adverb-nya dulu atau keterangan waktunya. Nah, kalau ketemu dengan usually, seldom, every, or always, nah ini adalah ciri-ciri dari present. And then kejadian berbentuk fakta. Nah, yang berbentuk fakta ya, kalau fakta itu berarti nyata ya. Nah, contohnya di sini udah saya buat, matahari terbit sebelah timur. Nah, jadi rumus yang kita pakai ini ya, yang warna merah, subjek. Nah, subjek, apabila subjeknya I, you, we, they, maka verbnya tidak boleh pakai is, setelah itu objek. Jadi objek ini nggak wajib, yang wajib itu hanyalah satu subjek dan satu verb. Nah, itulah ciri-ciri dari bentuk kalimat. Kalau tidak ada verb maka bukan kalimat namanya. Kalau tidak ada subjek maka bukan kalimat namanya. Objek hanyalah menerangkan kata kerja aja. Boleh ada dan boleh nggak ada. And then jika subjeknya itu he, she, it. Nah, he ini adalah dia laki-laki, she itu adalah dia perempuan, it itu adalah benda. Nah, benda tapi bukan berarti seluruh dari benda ya. Nah, bendanya itu single, misalnya cat. Nah, cat itu yang jelas bukan orang, tapi itu adalah benda, walaupun dia binatang dianggap sebagai benda. Nah, kalau cat atau kucingnya itu satu, maka kita pakai it. Tapi kalau misalnya lebih dari satu kucing-kucing, itu tidak boleh lagi pakai it. It itu hanyalah subjek single. And then kalau dia lebih dari satu, maka kata ganti adalah they. Jadi they itu nggak hanya untuk manusia aja. Oke, kita masukkan contohnya. Dian membawa buku ke sekolah. Nah, sebagai yang kita tahu Dian itu adalah perempuan, berarti kata ganti adalah she ya.
Maka gini ya, kalau she tadi pakai is ya, Dian bring, nah pakai s, bring a book ya, boleh, a book to school. Okay, and then the next one or the last one we have matahari terbit sebelah timur. Nah, so the sun, matahari itu adalah kata gantinya adalah it ya, karena matahari itu satu, berarti kata gantinya adalah it, berarti the sun rises. Nah, kalau pakai s gini ya, rises sebelah timur. Okay, next we have, nah tadi kan udah ada simple ya, and then the next one we have present continuous. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, yang namanya continuous ciri-cirinya adalah verb ing, nggak ya? Seluruh dari kalimat continuous memakai verb ing, tapi bukan berarti yang namanya verb ing itu adalah continuous. Tidak. Verb ing tidak bisa, seluruh dari verb ing tidak bisa disebut sebagai continuous. Bisa jadi gerund atau benda ya. Nah, tapi yang namanya continuous itu continuous ya. Yang namanya continuous itu kata kerjanya adalah verb ing. Nah, karena verb ing tidak bisa berdiri sendiri, maka kita tambahkan to be. Nah, sebelumnya kita kenal dulu apa sih dari continuous. Nah, kalian pernah ya membuat siaran langsung baik di FB, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Itu adalah suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu juga ya. Berarti waktunya adalah saat itu aja. Ciri-cirinya boleh sekarang, boleh saat ini, jam ini, boleh saat ini ya, sekarang. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ciri-cirinya adalah now, right now, at this moment, at this time, gitu ya. Nah, untuk rumusnya subject. Nah, ini bukan seluruh ya. Kalau he, she, it itu adalah verbnya is. Kalau I udah jelas am. Kemudian untuk subjek jamak itu adalah are. Kemudian verb ing. Jadi ingat, verb ing tidak bisa berdiri sendiri setelah subjek langsung verb ing, itu bukan kalimat namanya. And then if you have object, you can add object. Next, contohnya saya sedang belajar sekarang, berarti ada sekarangnya ya. Kalau ada sekarangnya, ciri-cirinya adalah sekarang, berarti kata waktunya bentuknya continuous. Nah, berarti I, rumus ya, masuk dulu. Setelah I masuk to be, I am studying now. Okay, and then the next one, Dian sedang menjelaskan materi hari ini. Okay, berarti Dian is explaining the material today. Okay, the next one we have present perfect. Nah, present perfect. Oke, yang namanya perfect itu adalah sempurna atau udah selesai. Kalau kalimat negatifnya adalah belum. Kejadian yang sempurna atau sudah selesai. Kalau negatif berarti belum ya. Kalau positif berarti sudah. Saya sudah makan. Kalau negatif berarti saya belum. Saya sudah mengerjakan PR. Saya belum mengerjakannya. Nah, ini tidak sama dengan past tense, tapi boleh ditambahkan keterangan waktunya dengan past tense. Nah, kenapa disebut sebagai perfect? Ya, bedanya dengan past tense. Kalau past tense kejadian yang udah selesai, udah berlalu ya, dan tidak kalaupun dibahas itu tinggal cerita. Tapi kalau untuk perfect ya, untuk perfect itu kejadian yang udah sempurna tapi masih dibahas ya, masih dibahas, and itu pun masih dibahas ya, tapi udah selesai. Saya udah makan loh, misalkan udah makan, oh saya udah makan. Nah,
Untuk rumusnya gini. Oke, ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya di sini biasanya memakai since. Since-nya itu adalah sejak. Nah, sejak ini boleh misalnya ditambahkan tahun atau waktu. Since yesterday, since 2 weeks ago, atau terserah. Atau misalnya boleh ditambahkan sejak kapan, sejak kamu datang, maka temannya adalah past tense, since you come. Atau sejak kapan, sejak kamu berbicara padanya, berarti berbicaranya adalah bab 2. Jadi boleh ada 2 kalimat tapi keterangan waktunya, bentuk dari keterangan waktu ya. Keterangan waktunya itu diikuti oleh past tense karena udah berlalu. And then already, sudah juga ya. Oke, kita masuk ke rumusnya dulu. Rumusnya adalah subject. Nah, setelah subject, maka has atau have. Nah, has itu digunakan untuk subjek she, he, it, atau have digunakan untuk subjek I, you, we, they, atau jamak ya. And then setelah itu boleh masukkan bab 3 ya. Kalau tidak ada bab 3, maka boleh digantikan dengan been. Oke, boleh digantikan dengan been. Contoh di sini saya sudah belajar loh, gitu. Berarti I have. Nah, bab 3-nya adalah I have studied, gitu ya. Itu bedanya bab 2 dengan bab 3. Kalau bab 2 berdiri sendiri, bab 3 tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang tidak bisa berdiri sendiri itu adalah bab 3 dengan bab ing. Dia sudah mengerti sejak kemarin kamu jelaskan. Nah, di sini kita waktu adalah sejak kemarin kamu jelaskan. Nah, berarti kita waktunya adalah past tense karena udah berlalu ya. Dia sudah mengerti. Berarti she, babnya auxiliary-nya adalah has karena subjeknya adalah she. She has understood since you explained yesterday.